Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini acaranya sebetulnya acara ngopi bareng ini. Kebetulan kami ada kunjungan yang terhormat ini, Bapak Kadis ini. Kebetulan beliau adalah kepala dinas, membawahi 2 dinas hari ini kan Pak Kadis ya, kepala Disperindak dan Dinas Koperasi yang disatukan. Terima kasih Pak Kadis kunjungannya. Ini merupakan kehormatan bagi kami. Kita ngadakan diskusi-diskusi dalam rangka mencari solusi bersama dan duduk bareng untuk menghasilkan sesuatu lah. Pak Kadis, terima kasih. Saya ucapkan kedua kalinya sampai ini ya. Siap. Jadi Pak Kadis, kami sebagai orang yang juga ikut konsen di ekonomi kreatif dan UMKM, kami ingin menanyakan tentang langkah-langkah kita dalam menghadapi resesi ini Pak Kadis, terutama kenaikan inflasi yang akan kita hadapi ini. Apa langkah-langkah yang sudah mulai direncanakan oleh dinas Pak Kadis? Monggo Pak Kadis. Iya, terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi dan kami sangat-sangat hormati Mas Fauzi. Beliau adalah senior saya, baik dalam keseharian maupun dalam bisnis, sekaligus guru saya dalam berbisnis. Terima kasih sekali lagi, dan juga saya juga tidak kalah dengan beliau, mengucapkan banyak terima kasih dan merasa terhormat diundang ke mabesnya Mas Fauzi ini untuk bincang-bincang santai terkait dengan apa itu pelaksanaan sektor ekonomi. Itu menjadi salah satu atensi khusus di saat pasca pandemi COVID. Apalagi beberapa pendapat dan analisa serta komentar dari para ahli ekonom, adanya kekhawatiran terjadinya resesi di 2023. Namun mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Sejauh mana pergerakan dan aktivitas yang sudah kami lakukan, tentu kami bergerak di bidang yang mengampu tusi tentang sektor ekonomi. Kami selalu memberikan beberapa sentuhan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro. Karena di dinas kami ada 3-4 bidang, yaitu bidang koperasi dan kelembagaan, bidang UMKM, bidang perdagangan, dan bidang industri. Nah, dari 4 bidang ini yang merupakan hasil daripada penggabungan dari 2 dinas. Penggabungan dari 2 dinas yang sekarang sudah menjadi 1. Nah, bagaimana langkah-langkah dan sudah rencana program di 2023. Di 2022 kami sudah melakukan beberapa kegiatan berupa pelatihan. Kenapa kami tetap melakukan pelatihan? Karena pelatihan juga merupakan bagian daripada variabel untuk peningkatan kapasitas. Betul. Peningkatan kapasitas SDM. Karena sudah kita bersepakat untuk dengan istilah UMKM naik kelas. Nah, begitu UMKM naik kelas, tentu apa yang harus kita siapkan? Kebetulan kami selalu melakukan rapat evaluasi dan sekaligus kajian di internal kami, bahwa ada sekian rangkaian fase yang sudah harus kita berikan dan harus kita sinergikan dengan para pelaku usaha mikro. Pertama, kita harus mengukur sejauh mana bahan baku yang harus diolah oleh para pelaku usaha. Itu adalah sebagai modal awal. Misalkan sekarang ada pelaku usaha berupa keripik yang menjadi andalan di Batu Putih dan di Sarongki. Cukup nggak? Mampu nggak? Kuantiti daripada bahan baku itu yang harus dimiliki dan harus diolah. Kemudian setelah bahan baku, sejauh mana perizinan yang sudah dimiliki dan yang masih belum dimiliki. Nah, begitu perizinan, kita naikkan lagi kepada permodalan. Begitu permodalan, kita tingkatkan lagi pada season berikutnya adalah pada sisi packaging dan kemasan. Nah, dengan kemasan yang sudah, misalkan tadi saya menyampaikan, tolong di 2023 adakan pelatihan peningkatan kualitas mutu misalkan. Bagaimana kita akan membranding, bagaimana kita akan memasarkan kepada dunia internasional, ke dunia luar. Apalagi sekarang dengan era digitalisasi, sangat mudah kita pasarkan dan sangat kita mudah membawa sebuah produk. Tapi
quality controlnya juga harus dipertahankan, dijaga. Misalkan keripik sekarang, contoh sampel kecil. Bagaimana rasanya? Bagaimana kualitasnya? Asin nggak? Manis nggak? Kecut nggak? Iya, betul itu Pak Kadis. Satu yang memang kita konsen itu, untuk UMKM ini kan seperti apa yang dibahasakan Pak Kadis, bagaimana UMKM ini hijrah lah bahasa saya itu dari pedagang ke bisnis gitu ya, pedagang ke bisnis. Tetapi kan untuk hijrah itu kan sebetulnya modal awal yang harus kita upgrade itu adalah kompetensi manusianya Pak Kadis, kemampuan SDM-nya kan begitu. Nah makanya bagaimana cara dinas ini mensosialisasikan pada UMKM itu supaya punya mindset itu tidak hanya masuk pada jebakan-jebakan komoditas Pak Kadis. Karena yang saya lihat hari ini itu kan UMKM masuk pada jebakan pasar komoditas. Semisal contoh keripik misalkan ya, keripik pisang seperti yang keripik singkong seperti yang dicontohkan Pak Kadis itu. Singkong itu kan takarannya kiloan, kan gitu ya? Kiloan. Nah, kalau ditakar kiloan, maka versi kami ini kan sama dengan pasar yang lain nanti. Orang menjadi membandingkan antara produk keripik di tempat produksi A dengan di tempat produksi B. Tempat produksi A misalkan harganya 10.000 per kilo misalkan. Kenapa di tempat produksi B harus jual 20.000? Nah, ini kan orang menjadi masuk pada jebakan komoditas. Nah, bagaimana strategi Pak Kadis ke depan supaya pelaku UMKM ini punya diferensiasi Pak Kadis? Nah, apa langkah dinas yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis? Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka menuju sebuah diversifikasi usaha. Nah, betul. Jadi diversifikasi produk, jadi ada varian all produk dan turunannya yang bisa kita kembangkan, kita up. Contoh, tidak hanya sekedar keripik yang digoreng saja. Ya, betul. Bagaimana keripik rasa balado? Bagaimana keripik rasa keju? Dan bagaimana keripik itu dikeringkan misalkan. Nah, ini yang sekarang kita lagi laksanakan berupa pelatihan-pelatihan. Dan bahkan kita bawa, tidak sekedar dilatih, tapi kita bawa ke studi lapang kepada perusahaan yang sudah melakukan diversifikasi usaha yang sama. Setidaknya ini adalah salah satu pondasi dulu, seperti yang disampaikan Mas Fauzi, untuk membentuk sebuah karakter, mindset, pola pikir yang akhirnya tidak sekedar pada tradisional, tidak pada hanya berkutat pada lokalan, karena perkembangan demi perkembangan ini akan tergerus dengan otomatis secara alamiah apabila ada sebuah pelaku usaha yang tidak mau untuk melakukan diversifikasi dan tidak bisa berkompetisi. Nah, ini sebuah tantangan bagi kami. Untuk itu, salah satunya itu pelatihan, kemudian kita fasilitasi izin. Karena bagaimana kita akan naikkan produk itu kepada pasar toko modern. Kalau tidak memiliki izin, tidak memiliki branding yang memang sudah diakui dari sisi regulasi. Setidaknya punya NIB misalkan. Nomor induk berusaha. Itu adalah salah satu standar minimal perizinan yang diakui oleh pemerintah. Kita sudah membaca hal itu Pak Kadis. Memang di Sprindak ini di era Pak Kadis sudah ada beberapa progres yang kita lihat itu cukup signifikan ya. Seperti kemarin juga melakukan pematenan terhadap beberapa produk UMKM terkait merek kan itu. Itu berapa UMKM sudah Pak Kadis yang dibantu difasilitasi oleh dinas? Kurang lebih kalau UMKM itu kurang lebih 270 ya, yang sudah kita fasilitasi mulai dari 2020, 2021, 2022 untuk merek. Kemudian juga fasilitasi halal. Nah, karena di era sekarang itu halal menjadi sebuah hal yang sangat ini kan. Betul. Ini juga kita fasilitasi halal. Artinya begitu semua teman-teman sudah berkeinginan, kadang-kadang butuh support juga dari teman-teman masyarakat, pemerhati. Ada keengganan masih di para usaha mikro itu, buat apa sih ngangkus izin, sebenarnya kok jual maju. Betul, nah, itu mindset namanya. Ini mindset ya. Nah, ini butuh dorongan, karena keberhasilan sebuah pembangunan sektor ekonomi itu tidak hanya pada kami, tapi butuh dukungan, support, dan semuanya itu dengan keterlibatan masyarakat dan pemerhati. Ini merupakan kami berterima kasih sekali di momen ini, sehingga diharapkan ayo kita bersama-sama. Tidak sekedar kami, tapi semua pihak
nantinya berharap dengan dukungan yang bisa dilakukan, bisa diberikan para pelaku usaha, setidaknya memiliki nuansa dan corak tersendiri bahwa UKM di Kabupaten Sumeneb itu terus bergerak untuk mendukung kemajuan sektor ekonomi yang sedang pada posisi yang kurang stabil pada saat ini. Ya. Betul. Saya berikan contoh begini Pak Kadis. Misal ada beberapa unit usaha yang kita dirikan ya, kan saya kebetulan juga selain aktif di pendampingan UMKM, tapi juga ada beberapa sektor usaha yang kita kelola. Di Sumeneb ini memang penting kiranya pendampingan berupa pelatihan itu Pak Kadis itu memang terus-menerus dilakukan supaya mindset ini menjadi terbuka. Hari ini kan era digital, orang sudah tidak lagi dibatasi dengan jarak. Mau jualan produk, selama produk ini berkualitas, packagingnya bagus gitu ya. Orang Papua pun bisa beli kan gitu. Nah itu sama dengan halnya kayak kita kemarin itu, karena kebetulan salah satu sub bidang bisnis kita juga yang masuk di ekonomi kreatif itu adalah produksi batik gitu. Memang kita berpikir itu supaya produk ini punya diferensiasi yang kuat. Supaya seperti yang saya sampaikan tadi, supaya saya tidak masuk pada jebakan komoditas. Nah, salah satunya apa strategi yang kita gunakan itu? Salah satunya adalah membuat batik kita itu menjadi batik tematik. Nah, batik tematik itu apa? Targetnya ada 2. Pertama begini, kalau sementara ini orang beli batik ukurannya meteran, kan begitu. Kalau di pasar komoditas. Tapi bagaimana kita menjadi lepas dari pasar komoditas sehingga orang tidak lagi berhitung kalkulatornya menjadi kalkulator meteran gitu ya. Itu orang beli itu kan setidaknya ada 2 alasan Pak Kadis. Satu rasional benefit, yang kedua emosional benefit kan gitu ya. Maka kita berikan sentuhan emosional benefitnya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat batik tematik. Nah, contoh saya sering menerima pesanan orang-orang yang ada di Jakarta itu ya. Itu mereka merasa bangga kalau menggunakan batik yang simbol-simbol Sumeneb. Misalkan dengan simbol kuda terbangnya, dengan simbol Masjid Agungnya kan gitu. Bahkan pernah satu ketika kita nangani pesanan itu dari Banjarbaru gitu ya, dengan tema-tema tugu dan kubah Banjar di salah satu masjid itu. Itu jadi kita orang diberikan kesempatan untuk memilih batiknya sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Nah, saya ingin juga dinas ini ke depan bagaimana supaya punya data, artinya ini UMKM masuk level mana. Jadi contohnya begini, 5 tangga bisnis misalkan. Kalau dalam orang memulai di tahap awal urusan bisnis itu kan yang penting untung, yang penting bisa jualan kan begitu. Itu di level starting. Yang kedua ada level profiting. Yang ketiga itu ada systemizing Pak Kadis. Jadi bagaimana seperti yang dijelaskan Pak Kadis menentukan standar bahan, kualitas bahan, membuat SOP, job list dan lain-lain itu kan sudah masuk level 3. Nah, sekarang kami melihat di Sumeneb itu kan untuk masuk ke level 3 saja itu agak susah itu. Ini kan berarti mindsetnya yang harus di-upgrade dulu. Apa pentingnya mensistemasi bisnis? Sehingga bisnis ini menjadi autopilot, orangnya bisa di luar tanpa harus sibuk ngurusi bisnisnya, tapi bisnisnya menguntungkan, kan begitu. Nah ini di level 3, bagaimana hulu hilir itu. Kayak misalkan seperti yang dicontohkan Pak Kadis soal keripik singkong tadi, bagaimana kemudian dinas itu memberikan edukasi untuk cara menentukan kualitas bahan misalkan. Misalkan sebelumnya singkong ini renyah, tapi tiba-tiba di produksi bulan berikutnya singkongnya kok ada pahitnya ini. Nah itu kan penting juga Pak Kadis, bagaimana menentukan itu. Artinya dari hulu ke hilir ini juga harus dilakukan edukasi kan gitu ya. Nah langkah Pak Kadis ke depan maksud saya dalam hal pendampingan untuk menjaga kualitas kontrol dari produk UKM ini, apakah sebelumnya sudah pernah diadakan pelatihan-pelatihan Pak Kadis? Untuk itu ya, menentukan kualitas bahan misalkan, itu sudah diadakan edukasi. Ya, jadi kemarin kebetulan saja ini pada komoditas yang lain yaitu adalah tembakau. Kami melatihkan dengan istilah GMP, Growth Manufacturing Practices. Jadi bagaimana pola untuk menjaga kualitas mutu tembakau, kemudian kita bawa ke salah satu laboratorium untuk uji nikotin dan tar. Sehingga ini adalah kita ajak para petani dan para pelaku itu lenting tidak sekedar membuat, tapi bagaimana memilih dan memilah bahan baku yang akan digunakan.
Hampir sama dengan singkong misalkan. Bagaimana singkong yang diharapkan sehingga nanti pada masa expatnya tidak terlalu cepat basi, tidak terlalu cepat rusak misalkan. Ya ini yang kami mulai di kami pada saat kami di 2002 itu beberapa model kerjasama dengan perguruan tinggi seperti di UPN kemarin. Kemudian di Brawijaya kami dengar juga kemarin ada penelitian tentang Srikaya yang asli bibitnya adalah bibit Sumeneb. Langsar. Rupanya adalah UNEDS. Nah, penelitian dan kerjasama pengembangan ini itu nanti kita tingkatkan kuantitinya di ke depan sehingga kita memiliki database yang terukur baik itu dari bahan baku, dari kualitas produknya, kita masih melakukan mapping untuk itu. Kemudian untuk batik, sering kali ada permintaan dari pusat maupun dari provinsi atau pada dari BI untuk pelatihan bagaimana mendesain pola batik. Bagaimana membuat tata cara melukis batik. Itu kami sudah pernah kirimkan. Kemudian ada 9, ini kayaknya ada 40 peserta UMKM yang akan dikirim ke provinsi untuk pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagaimana pola manajemen pemasaran. Kemudian kemarin ada 9 para pelaku usaha. Kami berharap Pak teman-teman mencari pelaku usaha yang sudah betul-betul bergerak dan memiliki produk yang sudah nyata. Tidak sekadar like and dislike, tapi betul-betul ada pelaku usaha yang murni adalah pure adalah pelaku usaha. Untuk persiapan pelatihan kurasi ekspor. Itu kemarin sudah kami kirim. Nah, kemudian bagaimana cara pola mendidik tidak hanya sekedar pada saat pelatihan, pada saat di launching mall atau kita yang kenal pusat oleh Sumeneb, saya minta syarat kepada pengelola. Semua silakan diterima, tapi satu syaratnya setidaknya yang sudah memiliki izin dasar. Artinya NIB lah paling tidak. NIB ini sedikit sentuhan memberikan edukasi agar segera apalagi NIB sekarang gratis kan Pak, melalui SS. Memiliki izin dasar untuk bisa berjualan di gerai-gerai publik. Nah, syukur, alhamdulillah, semuanya sudah ber-NIB. Kemudian kemarin juga kami latihan dengan BLK, di tempatnya di BLK, yaitu pelatihan tentang manajemen pemasaran. Ada beberapa produk sampel yang dipajang oleh para pelaku usaha yang itu adalah otomatis dari peserta. Pesertanya tersebar di mana-mana, di Kecamatan Gulu-Gulu, Ambunton, Seronggi, tersebar itu. Dan kemudian bagus, kemasannya bagus, cuma saya bilang tolong ya nanti difasilitasi bagi kemasan yang masih berbahan dasar plastik, kita tingkatkan kemasannya menjadi kemasan yang aluminium foil misalkan. Ada branding yang lebih bagus, ini tolong expirednya juga ditulis, tidak dikosongi. Nah, sentuhan-sentuhan itu secara tidak langsung, tidak ada secara formal. Pada saat pertemuan informal dengan para pelaku usaha, saya selalu melakukan komunikasi informal yang diharapkan juga seperti pasar minggu kemarin. Kami jalan-jalan setiap hari Minggu, pasar Minggu, Pak. Tolonglah aktivitas pasar Minggu itu jadikan pasar Minggu itu tidak sekedar pusat kuliner. Tapi kami berharap pasar Minggu jadikan pusat wisata kuliner. Ada wisatanya di dalam. Ya, betul. Karena kami harap, coba pikirkan paguyuban tembak itu, para pengunjung yang selalu setiap minggu penuh di depan Masjid Jami. Bagaimana melihat pasar Minggu itu sebagai salah satu pusat wisata yang mereka nikmati bersama. Pulang, itu ada sebuah kesan. Di Sumeneb ada wisata kuliner yang bagus. Dari mana? Setidaknya kebersihan, keamanan, keindahan, dan kualitas menu yang disajikan betul-betul adalah kualitas yang diharapkan. Kemudian, ada semacam kearifan lokalnya. Ayo, yang jualan harus pakai belangkon. Yang jualan harus pakai kaos yang ada corak, misalkan label Isem, Masjid Jami, Masjid Agung. Nah, ini ikhtiar kami. Ya, supaya inilah di benak orang itu city brand kita atau branding kota kita itu menonjol juga kan begitu targetnya Pak Kadis. Ekonomi kreatif ini kan menjadi salah satu tumpuan pendapatan juga di Kabupaten Sumeneb itu sangat besar itu. Nah, ke depan ini Pak Kadis, kita bicara rencana ini,
apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan, komitmen ya dari dinasnya Pak Kadis ini untuk pengembangan di sektor ekonomi kreatif. Apa saja Pak Kadis yang sudah masuk daftar rencananya Pak Kadis ke depan itu untuk khusus di ekonomi kreatifnya? Iya, jadi di ekonomi kreatif salah satunya adalah batik dan keris, Pak ya. Jadi kami sudah membuat sentra. Beberapa sentra, termasuk sentra batik dan sentra ukiran serta sentra keris. Harapan kami dengan sentra itu menjadi salah satu titik identitas daripada pusat kerajinan dan pusat aktivitas pelaku usaha yang nantinya mudah dijadikan salah satu jujukan kunjungan para wisatawan dari luar. Betul. Seperti Aing Tong Tong lah ya. Aing Tong Tong. Jadi kemudian, sentra. Ada berarti batik Pakandangan? Pakandangan ada batik. Ya. Itu satu sentra mana pusat batik? Di Pakandangan ada sentra batik. Ya. Kita akan branding menjadi pusat sentra batik, pusat keris. Itu menjadi salah satu interest berarti awal. Sentra kerajinan tematik juga ini nanti ya Pak Kadis? Iya. Desa tematik itu masuk ikut di situ ya? Sebenarnya tidak membranding desa tematik atau desa tapi adalah sentra dulu. Oh iya. Sentra dulu, unit yang terkecil yang ada aktivitas lebih dari 2-3 orang para pelaku usaha yang sejenis, kita branding sentra. Kita bentuk sentra. Kemudian dari sentra itu harapannya ke depan itu dari masing-masing sentra itu ada sebuah rumah produksi. Yang kita rencanakan, kita konsepkan sehingga ada sebuah rumah produksi yang berdiri di tengah-tengah kawasan sentra itu sehingga memiliki kualitas yang sama dengan mutu yang sama, kemudian tinggal ada display gerai pemasaran di dalam rumah produksi itu. Nah, ini strategis. Nah, kemudian misalkan itu pusat produksinya, tapi gerai pusatnya akan kita taruh di kota misalkan. Jadi semua pariwisatawan sudah tidak lagi bingung cari kemana, tapi di kota, sepanjang kota ada sebuah pusat galeri misalkan seperti yang di Muda. Ini bagus, tapi nantinya kalau para wisatawan ingin berkunjung, bagaimana cara pola pembuatannya? Ayo kita antarkan kepada titik-titik sentra yang tersebar di beberapa wilayah sesuai dengan kelebihan komunitas rumpun masing-masing. Pakandangan batik. Nah, kita bagaimana ngelihat terasi? Ayo kita bawa sentra terasi ke Ambunten. Iya. Petis, Ambunten, terasi di Batu Putih. Batu Putih. Ya. Kemudian bagaimana saya ingin cari kerupuk amplang? Nah, amplang ternyata terkenal juga di luar kota. Nah, kita bawa ke Marengan, amplang. Kemudian sentra sopluk. Yang sudah sopluk kita banyak. Sebenarnya kita komunitas banyak. Produk UMKM kita tidak kalah dengan... Iya, sebentar Pak Kadis, saya potong. Ada enggak produk dari UMKM kita yang menjadi binaan dari Disperindak itu yang sudah menjadi komoditas ekspor Pak Kadis sampai hari ini? Penjajakan ya, tapi kalau sudah kemarin yang kita lihat itu adalah yang kelor, dan sekarang sudah bergerak lagi ke sargasum. Sargasum salah satu komunitas rumput laut, hasil karya hasil laut itu yang sudah dikirim, sudah berjalan. Dikirim berupa produk atau mentahnya Pak Kadis? Mentah. Mentahnya ya, berarti ya. Artinya belum ada sentuhan sentuhan tangan-tangan orang sini kan, berarti dari nggak panen murni. Kalau yang mengolah artinya yang mengambil itu adalah lokal, tapi karena tidak diproses sebagai salah satu turunan produk mentahnya, karena permintaannya adalah sebagai bahan baku di sana di luar ya, sementara kita kirim sebagai bahan baku, bahan mentah. Kemudian untuk ke depan komoditas yang menjadi unggulan, kemarin juga sempat dicoba di Sidoarjo, karena kami masih tidak memiliki alat yang cukup, yaitu adalah kaldu kokot yang dikemas oleh dalam bentuk supaya kaleng. Bisa dikirim begitu ya? Bisa dikirim itu ke Timur Tengah. Bisa awet itu Pak Kadis? Bisa awet, sudah pernah dicoba kemarin, dikemas dalam bentuk kaleng, sehingga kokot itu dikirim ke Timur Tengah. Nah ini beberapa ikhtiar kami untuk membawa sebuah produk UMKM yang bisa kita ekspor. Salah satu persoalan yang mendasar itu Pak Kadis, kalau kita inventarisir ya, kemarin itu kan kebetulan kita sering turun ke bawah untuk melakukan pendampingan juga itu. Adanya kendala permodalan Pak Kadis. Jadi pertanyaan saya Pak Kadis,
karena Pak Kadis juga membawahi dinas koperasi itu ya yang sudah dilebur hari ini itu, kendala yang dialami UMKM itu kan yang sangat mendasar itu berkaitan dengan permodalan. Iya. Kadang-kadang permintaan pasar besar gitu ya. Bagus. Tapi karena kapasitas produksinya dan permodalannya ini juga terbatas, akhirnya mereka hanya tidak mampu mencetak produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, Betul. langkah dari Pak Kadis untuk membantu persoalan UMKM dari sisi permodalan itu apa yang sudah dilakukan, Pak Kadis? Alhamdulillah. Ini terima kasih sekali lagi pada bos saya ini, guru saya, Mas Fauzi. Karena ini bentuk dukungan, dorongan, dan penyemangat bagi saya, bagi kami dari dinas, untuk selalu memberikan sebuah sentuhan inovasi. Salah satunya adalah koperasi. Kami sedang bergerak untuk melakukan jalinan kemitraan dan jalinan komunikasi dengan beberapa instansi vertikal dan lembaga keuangan lainnya. Kemarin sudah kami undang beberapa paguyuban, karena kami kedatangan tamu adalah Kepala Bank UMKM Provinsi Jawa Timur, yang kantornya di mana itu? Di Sumeneb juga Adipodai. ya? Adipodai, ya. Kemudian dengan Bank Jatim, Bank BPRS, kemudian BRI. Nah, apa bentuk dukungan kami? Kami dilibatkan dalam fasilitasi pengajuan KUR untuk UMKM. Kemudian untuk yang KUR, kemudian Bank UMKM, kami sosialisasikan kepada paguyuban ada sebuah program khusus dari Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sentuhan dorongan permodalan dengan beban biaya yang ringan. Sekarang di UMKM itu ada bantuan 10 juta dengan bunga hanya 0,3%. Di Bank UMKM itu? Bank UMKM. Bank UMKM. Dan kami sudah sosialisasikan. Dan kami paham memang salah satu variabel untuk memperkuat aktivitas usaha itu adalah adanya dukungan modal. Modal, ya, betul. Koperasi pun, karena kami baru, ada sekarang di perubahan bantuan keuangan koperasi yaitu berupa keuangan 10 juta itu. Harapan kami sudah mencoba mengajak teman-teman koperasi dan mencoba berdiskusi dengan teman-teman koperasi agar melakukan diversifikasi usaha tidak hanya identik koperasi dengan simpan pinjam. Betul. Enggak. Tapi kami berharap, ayo dengan koperasi yang ada, gerakkan anggota sampean untuk melakukan aktivitas usaha. Pak Bupati sangat care sekali, Pak Bupati dan Ibu juga peduli sekali untuk setiap unit usaha itu kalau bisa dibentuk unit-unit koperasi baru. Betul. Karena harapannya ke depan, kompetisi itu bergerak secara grup, tidak bergerak secara perorangan. Biarlah anggota koperasi itu konsen dan fokus terhadap peningkatan kualitas mutu. Tapi untuk pangsa pasar, biarlah koperasinya yang mencari dan bergerak. Betul. Harapannya begitu. Iya. Satu lagi Pak Kadis, berkaitan dengan persyaratan kelayakan. Perbankan ini kan orang menganggapnya kalau orang yang tidak terbiasa melakukan transaksi pinjaman terhadap perbankan itu kan terkesan jelimet Pak Kadis. Misalkan ada administrasi yang harus dipenuhi, pembukuannya dicek itu. Sementara UMKM yang masih bersifat tradisional ini kan tidak semua pengeluaran dan biaya produksi terbukukan dengan baik. Kan begitu. Nah, apakah perbankan ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal memberikan pinjaman terhadap UMKM yang belum tertib secara administrasi? Kalau mekanisme bank kami pasrahkan sepenuhnya kepada beliau, kepada perbankan. Tapi kadang-kadang kami diminta ada sebuah rekomendasi. Iya kan, pengantar dari dinas. Ada pengantar dari dinas kan begitu. Itu betul-betul ada sebagai seorang yang mengajukan permodalan untuk unit usahanya. Kami selalu siap. Kami selalu siap memberikan rekomendasi. Namun kan semuanya kan kembali lagi kepada mekanisme perbankan untuk mendapatkannya. Tapi terkait dengan rekomendasi kami selalu memberikan pengantar bahwa itu adalah betul-betul. Kalau yang bantuan dari Dinas Koperasi sendiri yang Pak Kadis menyebutkan ada 10 juta per UMKM misalkan, sudah ada UMKM, berapa? Kepada koperasi. Kepada koperasi ya? Iya, 5 Berarti sekarang. UKM ini harus membentuk koperasi dulu itu? Tidak harus membentuk, kan berbeda. Kalau UMKM itu ada bantuan peralatan. Oh, peralatan ya? Iya, tapi Kayak seperti kan, roda 3 kemarin. itu kan UMKM. Oh iya. Tapi kalau untuk UMKM permodalan masih belum.
Masih belum ya. Nah, tapi yang ada saat ini itu adalah bantuan keuangan untuk koperasi. Ya. Karena memang kendala yang mendasar itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu permodalan itu menjadi hal prinsip. Tapi tidak semua orang yang dikasih modal itu mampu mengembangkan usahanya, Pak Kadis. Kan ini pentingnya pendampingan itu dilakukan, tapi intensitasnya kita harapkan ditambah itu, Pak Kadis. Jadi bagaimana kemudian dinas ini tidak hanya menjadi fasilitator untuk menghubungkan ke permodalan, tapi juga menjadi pemantau gitu, Pak Kadis. Bagaimana perkembangan usahanya masing-masing UMKM ini kan peningkatannya biar supaya kelihatan itu. Dari yang asalnya di level 1, oh ini sudah naik ke level 2. Jadi kita bisa support permodalan ini. Nah, mungkin begitu saja karena Pak Kadis ada acara, kita lanjut di sesi-sesi berikutnya. Pak Kadis, harapan kami Pak Kadis tetap bisa antusias untuk hadir, berdiskusi. Ini dalam rangka mengedukasi, tapi dalam hal mencarikan solusi juga bagi UMKM yang lain, Pak Kadis. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.